Kan banyak juga ada rumah mewah yang tiba-tiba ambruk sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam surah Yunus ayat ke-24 Allah menjelaskan tentang perumpamaan hidup manusia. Kehidupan manusia itu tidak sama satu sama lain. Ada yang diberikan anugerah berupa harta benda, memiliki kelebihan, katakanlah ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada juga yang tadinya miskin kemudian kaya, ada juga sebaliknya yang tadinya kaya kemudian tiba-tiba menjadi miskin. Innama masalul hayatid dunya kama'in. Sesungguhnya perumpamaan hidup manusia itu seperti air anzalnahu minas sama. Jadi air itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardh. Kemudian dengan kesuburan tanahnya itu maka tumbuhlah di muka bumi ini berbagai macam tanaman, berbagai macam pohon. Mimma ya'kulun nasu wal an'am. Jadi sebagian itu hasilnya itu bisa dinikmati oleh manusia dan juga dimakan oleh binatang. Karena banyak juga binatang yang memakan tanaman, sayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Hatta iza akhazatil ardh zuhrafaha, sehingga tanaman yang subur tadi di permukaan bumi itu memberikan kesenangan yang luar biasa. Wazzayanat, dan juga memberikan kesejukan mata memandangnya, semacam perhiasan karena berbagai macam tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran yang begitu subur. Karena memang air hujan itu ketika menyirami tanah yang agak kering, dia menjadi subur dan tanaman juga menjadi lebat buahnya dan sebagainya. Wa zanna ahluha, dan mereka mengira annahum qadiruna 'alaiha. Jadi mereka itu mengira menguasai seluruhnya. Ataha amruna. Nah, tiba-tiba datanglah suatu bencana bagi mereka. Lailan au naharan. Apakah itu bencana itu terjadi pada siang hari atau malam hari? Kita tidak tahu yang namanya bencana. Sekarang ini kan yang baru terjadi di Pulau Bawean, ribuan rumah juga rusak. Begitu juga di Palopo, Sulawesi Selatan, itu ada banjir bandang. Mereka juga sekitar 4 kecamatan itu terendam banjir. Itu berupa bencana. Jadi tanaman mereka juga habis tenggelam. Faja'alna hasidan ka'allam tagana bi amsi. Maka jadilah tadi yang semua subur kemudian kelihatannya tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya kemarin. Kemarin itu tidak ada tanaman sedikit pun karena gersang. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikian itu Allah memberikan perumpamaan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mau memikirkan tentang seperti apa sih sebenarnya kehidupan itu. Bagaimana orang yang tadi merasa kaya, kan banyak juga ada rumah mewah yang tiba-tiba ambruk sekaligus karena terjadi gempa bumi kemarin sekitar 6,5 skala Richter itu menghancurkan bangunan-bangunan. Begitulah kehidupan manusia sebenarnya. Apa yang Allah berikan kepada manusia, sedikit atau banyak, itu adalah merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika proses kita mendapatkan itu adalah dengan baik dan benar dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebenarnya yang akan kita terima berupa kebaikan-kebaikan. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ini tergantung kepada keimanannya. Tapi kalau nikmatnya dicabut oleh Allah, kemudian Allah coba dengan ujian, maka dia bersabar. Dan
Dan itulah merupakan keajaiban bagi orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya beriman, maka tidak jadi masalah kalau orang yang beriman itu dengan keimanannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang merupakan balasan kenikmatan nanti di akhirat. Nah, jadi kenapa Allah memberikan perumpamaan seperti ini? Agar jangan sampai ketika kita memiliki kenikmatan yang besar atau kekayaan, kita lupa dengan kewajiban-kewajiban kita. Dengan harta yang kita miliki, kita lupa kewajiban yang kita laksanakan, baik itu kewajiban ibadah mahdoh kita atau ibadah ghairul mahdoh. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.